Hai, welcome to my channel. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di channel Ayo Belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya baik bukan? Masih semangat ya, oke. Mata pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia Kelas 5, Bab 4, Belajar Berwirausaha. Nah ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana cara kita wawancara yang baik dan juga benar. Mari kita cari. Nah, untuk materi terakhir ini adalah apa? Tentang wawancara. Nah, kisah kesuksesan Nadia dapat digali melalui apa? Wawancara. Mari ingat kembali topik wawancara sewaktu kelas 4. Diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kemudian gunakan pertanyaan di bawah ini sebagai panduan diskusi. Nah, yuk bacakan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? Kemudian selanjutnya nomor 2, apa tujuan kita melakukan wawancara? Yang nomor 3, bagaimana cara melakukan wawancara yang baik? Dan yang keempat, apa yang harus dipersiapkan agar wawancara berjalan dengan lancar? Kemudian yang kelima, selain melakukan tatap muka, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi dari narasumber? Nah, setelah anak-anak berdiskusi dengan teman kalian kelima pertanyaan sebelumnya, nah, Ibu akan menjelaskan jawabannya ya. Untuk jawaban yang pertama, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Selanjutnya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ya. Cara melakukan wawancara yang baik antara yang lain apa? Bersikap sopan kepada narasumber. Jadi, ketika melakukan wawancara kita harus bersikap sopan, tidak boleh seenaknya sendiri ya. Nanti takutnya menyinggung narasumber merasa tersinggung ya kan? Ketika narasumber tersinggung, gagal wawancaranya ya. Selanjutnya harus apa? Membuat kontak mata saat mengajukan pertanyaan. Jadi ketika kita wawancara ke narasumber, kita harus memperhatikan, kita perhatikan narasumbernya. Jadi tidak melihat ke sisi yang lain. Atau misalkan malah melihat HP saat wawancara. Tidak boleh ya, itu kurang sopan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, memberikan waktu narasumber untuk memikirkan jawaban. Nah, setelah kita bertanya, jadi kita harus memberikan waktu narasumber untuk menjawabnya. Jangan langsung kita bertanya langsung 10 pertanyaan, seperti itu tidak. Misalkan kita punya 10 pertanyaan, kita tanyanya satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, kemudian biarkan narasumber untuk berpikir sejenak. Setelah itu, narasumber menjawab, baru dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi, kita tidak boleh memaksa narasumber untuk ayo cepat atau segera. Seperti itu kurang sopan ya. Nah, selanjutnya mendengarkan jawaban narasumber dengan penuh perhatian. Nah, ketika narasumber itu berbicara, kita harus mendengarkan, ya kan? Jadi tidak melihat ke arah lain, harus perhatikan dan kita
dicatat biar tidak lupa apa yang narasumber bicarakan, agar kita bisa memperoleh informasi yang tepat sesuai dengan yang diucapkan narasumber tersebut. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 4 ya, ini jawabannya ya. Persiapan agar kegiatan wawancara berjalan dengan lancar, antara lain, yang pertama menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian menyiapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam, dan menyiapkan kamera jika ada. Nah, selanjutnya untuk jawaban dari nomor 5, selain dengan tatap muka, cara lain mendapatkan informasi dari narasumber yaitu kita dapat menghubungi narasumber melalui telepon atau platform video call seperti Skype, WhatsApp, Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams. Oke, lanjut. Nah, di bawah ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan ketika mewawancarai seorang pengusaha atau wirausaha. Nah, yang pertama, apa jenis usaha yang dijalankan? Yang kedua, kapan memulai usaha? Ketiga, mengapa memilih usaha ini? Yang keempat, berapa modal yang digunakan untuk memulai usaha? Yang kelima, di mana tempat yang dipilih untuk memasarkan usaha? Nah, sekarang saatnya anak-anak bermain peran. Bacalah dialog di bawah ini bersama rekan kalian. Kemudian tentukan peran masing-masing. Saat berlatih, lengkapi bagian yang tidak lengkap dengan kalimat tanya yang tepat. Nah, ini untuk narasumber simbolkan dengan apa? N. Ini narasumbernya tadi siapa? Nadia Hirsa ya. Untuk hari atau tanggal wawancara Selasa 18 Agustus 2020. Dan untuk waktu wawancaranya pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk tempat wawancaranya kantor KS Group. Dan wawancaranya simbolkan dengan P ya. Ini Indah. Nah, ini Ibu bacakan ya untuk wawancaranya. Seperti ini. Nanti anak-anak bisa praktekkan dengan teman bangku kalian ya. Nah, ini untuk P wawancaranya. Selamat pagi Kak Nadia. Kemudian narasumbernya menjawab, selamat pagi. Kemudian ini wawancaranya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Indah, mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Kak Nadia tentang usaha susu kemasan yang dijalankan selama ini. Kemudian narasumbernya menjawab, silahkan. Nah, percakapan selanjutnya ya anak-anak ya. Ini wawancara, kapan Kak Nadia memulai usaha? Kemudian narasumbernya menjawab, saya memulai usaha tahun 2016. Nah, di sini ada titik-titik tanda tanya, berarti sebuah pertanyaan. Nah, ini bisa diisi seperti ini ya anak-anak ya. Wawancaranya bilang seperti ini. Mengapa Kak Nadia memilih usaha susu kemasan? Kemudian narasumbernya menjawab, saya adalah penggemar susu. Saya ingin memasyarakatkan susu yang sehat dan berkualitas murni. Saya ingin orang-orang juga menyukai susu, sebab susu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian wawancaranya, berapa modal yang Kak Nadia keluarkan untuk memulai usaha ini? Kemudian narasumbernya menjawab,
Modal saya tidak banyak. Saya dan kedua teman saya memulai usaha dari yang kecil dulu. Lama-lama, modal kami bertambah seiring majunya usaha kami. Nah, selanjutnya di sini ada titik sebuah pertanyaan di bagian wawancara. Ini bisa diisi seperti ini ya, anak-anak ya. Apakah ada tantangan dalam menjalankan usaha tersebut? Jika ada, apa saja tantangannya? Kemudian narasumbernya menjawab seperti ini. Banyak. Di awal memulai usaha ini, saya harus angkat-angkat barang sendiri karena belum punya pegawai. Saya juga harus mengesampingkan rasa malu berjualan di acara-acara tertentu seperti Car Free Day. Tantangan lainnya dari keluarga saya sendiri itu karena mereka tidak tega melihat saya banting tulang demi menjalankan usaha susu kemasan ini. Dan wawancaranya selanjutnya, nah yang bagian titik-titik ini bisa diisi pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana cara Kak Nadia menghadapi tantangan tersebut? Dan narasumbernya menjawab, tetap optimis dan bermental baja. Dan sekarang wawancaranya, hebat sekali. Apakah menjalankan suatu usaha itu harus memiliki latar pendidikan yang sesuai? Nah, selanjutnya narasumber itu menjawab, itu lebih baik. Namun, yang terpenting adalah semangat dan tekad yang kuat. Kemudian, ini untuk wawancaranya, titik-titiknya adalah sebuah pertanyaan, bisa diisi seperti ini ya. Usaha Kak Nadia sekarang sudah maju. Bagaimana cara Kak Nadia menjaga dan mempertahankan usaha kakak? Kemudian narasumbernya menjawab seperti ini. Menjaga kemurnian susu kemasan produksi kami. Jadi harus menjaga kemurnian susu kemasan produksi ya. Tentunya saya juga tidak boleh sombong dengan pencapaian ini. Tantangan selalu ada, meskipun usaha sudah maju. Kemudian wawancaranya ngajukan pertanyaan lagi ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika membuat usaha seperti Kak Nadia? Kemudian narasumbernya menjawab, apa ya? Yang boleh dilakukan adalah selalu bersemangat, jujur dalam menjalankan usaha, komitmen, bekerja sama yang baik dalam tim, dan bekerja keras. Dan yang tidak boleh dilakukan, ya tentu saja kebalikan dari semua tadi. Nah, selanjutnya di sini ada titik-titik ya, bisa diisi seperti ini. Ibu bacakan ya untuk wawancaranya. Wah, Kak Nadia hebat sekali. Kami juga ingin seperti Kak Nadia. Bolehkah saya meminta Kak Nadia memberikan pesan untuk orang yang sedang atau mungkin berencana memulai usaha? Jika boleh, apa pesan dari Kak Nadia? Dan narasumbernya menjawab, boleh sekali. Pesan saya, teruslah berkreasi. Kreativitas akan menjadi kesuksesan jika dibarengi semangat bekerja, kejujuran, dan kerendahan hati. Selanjutnya wawancaranya. Terima kasih Kak, kami sudah mendapatkan informasi
yang sangat berharga dari Kak Nadia. Semoga usaha kakak selalu sukses. Dan narasumbernya kata, terima kasih kembali. Nah, setelah Ibu membacakan dialog wawancara ini, nah coba anak-anak praktekkan ya bersama teman sebangku kalian. Ya, kalian pasti bisa, ya kan? Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.